Halo warga intelektual sekalian. Kemarin lalu di pemakaman imigran muslim yang ada di Australia, dikirim kepala babi guys. Bayangkan, di pemakaman umat muslim yang ada di Australia, dikirim kepala babi, dikasih kepala babi guys. Di atas batu nisannya itu ditaruh kepala babi yang sangat gede di Australia guys. Wow. Luar binasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah ini ada hubungannya dengan penyerangan terhadap komunitas Yahudi yang terjadi kemarin di Australia? Apakah ini ada korelasinya? Sepertinya iya, ada korelasinya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa ini berkorelasi? Apakah ini ada semacam dendam pribadi? Kemudian, kalau saya perhatikan itu ya, umat muslim yang ada di Australia itu atau imigran muslim yang ada di Australia itu, mereka sering teriak-teriak tentang Islamofobia. Jadi umat muslim yang ada di Australia ini sering meneriakkan, orang-orang Kristen ini adalah orang yang Islamofobia, orang-orang Australia ini adalah orang yang Islamofobia, kita itu disakiti ya, kita terjolimi dan lain sebagainya. Jadi umat Muslim yang ada di Australia itu sering teriak-teriak tentang Islamofobia. Mereka mengatakan diri mereka itu adalah korban. Nah, yang jadi pertanyaan, dari mana sumber daripada Islamofobia ini? Apakah sumbernya dari umat Muslim itu sendiri atau karena kejaliman terhadap umat Muslim yang ada di Australia? Apakah karena orang Kristen di sana jahat atau karena ulah daripada umat Muslim itu sendiri sehingga muncul istilah Islamofobia? Jadi kalau saya perhatikan tuh ya, mohon maaf ya, warga Konoha itu kan sering teriak-teriak yang namanya Islamofobia, tapi tanpa mereka sadari, mereka juga ada semacam salibfobia, ya. Jujur aja ya. Bahkan, ya mohon maaf ya guys ya, mohon maaf bagi teman-teman muslim ya. Bahkan tiang jemuran aja, kadang-kadang mereka fobia gitu ya, saking fobianya terhadap salib. Mohon maaf ya, agak lucu ini soalnya. Jadi saya tuh bingung banget ya. Kemudian ya di keyboard ya, keyboard komputer ya, laptop dan lain sebagainya, ada tuh huruf T kan. Mereka juga fobia itu ya, karena apa? Karena lambang salibnya gitu ya, karena ada lambang salibnya. Kemudian ya di video saya sebelumnya tuh saya udah bahas tuh ya, ada tuh imigran muslim yang komplain terhadap bendera Inggris yang ada lambang salibnya gitu. Jadi saya tuh sangat ini ya, sangat bingung sekali ya bagi umat muslim ya, terutama umat muslim yang ada di luar negeri ya, bukan di Konoha ya. Orang Konoha itu kan kadang baper juga ya. Jadi gini guys ya, mereka meneriakkan, oh kita itu Islamofobia, oh kita itu terjolimi, padahal mereka juga salibfobia. Jadi saya tuh nggak bisa bela gitu ya, antara ya mereka mengatakan bahwa mereka terjolimi, kemudian mereka juga fobia terhadap salib gitu. Jadi saya tuh bingung banget ya. Ini yang bikin saya malas ya kadang-kadang dalam beragama ya. Mohon maaf ya, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk tidak beragama ya, tapi ini menurut saya tuh bikin saya bingung gitu ya. Kemudian apa tantangan daripada imigran-imigran muslim yang ada di luar negeri? Apa tantangan daripada para diaspora umat muslim yang ada di luar negeri, terutama yang ada di Australia? Apa tantangan, daripada umat muslim di sana selain daripada Islamofobia? Ada banyak tantangannya ya sebenarnya ya, cuman ya saya nggak enak ya ngomong di channel ini ya. Jadi mohon maaf ya bagi teman-teman muslim ya, terpaksa saya bongkar ini ya. Karena apa? Karena ini demi kebaikan kita. Ada beberapa tantangan daripada umat muslim yang ada di luar negeri dan mereka dimusuhi. Apakah karena ulah mereka sendiri? Apakah karena perilaku mereka sendiri? Dari mana sumber Islamofobia itu sendiri? Kenapa ada pengiriman kepala babi ke kuburan daripada kaum muslimin yang ada di Australia? Apa alasannya? Menurut data, pengiriman kepala babi ke pemakaman imigran muslim yang ada di Australia itu sebenarnya itu dampak atau efek atau pengaruh daripada penyerangan kaum Yahudi atau komunitas Yahudi yang terjadi di pantai Australia, guys.
Jadi itu semacam balas dendam ya, karena mereka sakit hati mungkin ya, sehingga ya mereka mengirim yang namanya kepala babi ke pemakaman umat muslim yang ada di Australia. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa ya kalau misalnya nih ya ada kepala babi dikirim ke pemakaman umat muslim yang ada di Australia, maka umat muslim yang ada di Australia akan teriak-teriak, "Oh, ini Islamophobia, kita terjolimi, kita dikhianati, kita itu direndahkan." Nah, yang jadi pertanyaan, benarkah Islamophobia itu bersumber daripada agama lain? Apakah ini bersumber daripada umat muslim itu sendiri? Kalau misalnya kita kuliti ya, mohon maaf ya bagi teman-teman yang nonton video ini ya. Mohon maaf sebesar-besarnya bagi teman-teman muslim ya. Ini hanya di luar negeri ya, bukan di Indonesia ya, nggak ada urusan dengan orang Indonesia ya. Jadi saya tidak mengatakan ini ada hubungannya dengan Indonesia, tapi umat muslim yang ada di luar negeri ya, umat muslim imigran di Australia. Jadi gini guys, orang-orang Australia sendiri ya, kalau boleh jujur ya, setelah saya baca data, saya riset itu, saya melakukan penelitian, ternyata mereka itu benci banget ya bagi siapapun itu kalau pengen dispesialkan gitu. Jadi orang Australia itu kan egaliter ya, sama sama rata, nggak ada spesial-spesial. Namun umat muslim yang ada di Australia itu kan mereka pengen dispesialkan dengan cara apa? Dengan cara memisahkan makanan mereka, ada istilah halal dan haram. Nah, kalau misalnya pemerintah mewujudkan apa yang dimaui oleh umat muslim yang ada di Australia ya, maka ini kan semacam dispesialkan ya. Jadi warga muslim itu dispesialkan di Australia. Dan ini butuh biaya yang sangat besar sekali ya. Karena apa? Karena kalau misalnya nih ada istilah halal dan haram itu, mereka harus menyewa yang namanya seperti MUI gitu ya. Untuk apa? Untuk memberikan yang namanya cap halal. Dan ini cost-nya sangat tinggi sekali. Bagi negara maju itu mereka memikirkan sejauh itu guys ya. Jadi umat muslim yang ada di Australia itu pengen dispesialkan gitu ya. Pengen diperlakukan dengan khusus, apa? Karena mereka tidak makan yang namanya daging babi. Sementara orang-orang Australia itu, mereka itu kan sekuler ya. Mereka berpikirnya itu sangat rasional. Jadi pemikiran daripada orang-orang Australia itu gini guys ya. Di sana kan rata-rata Kristen, ya agnostik dan ateis ya. Mereka nggak terlalu peduli dengan agama. Walaupun mereka beragama Kristen, tapi gerejanya cuma sekali setahun, sekali 5 tahun gitu. Nggak terlalu peduli banget dengan agama ya. Jadi mereka itu berpikir gini ya guys ya. Emang kalau makan daging babi itu bisa mati ya? Jadi orang Australia berpikirnya gitu guys. Kalau gua makan daging babi, emang gua langsung mati gitu? Kenapa lu harus dispesialkan? Kenapa lu nggak makan daging babi? Mohon maaf ya, ini bukan umat muslim yang ada di Konoha atau Indonesia ya, ini hanya di luar negeri ya. Itu pola pikir daripada orang-orang Eropa atau orang-orang yang tinggal di negara maju seperti Australia. Australia itu kan negara maju ya. Negara maju itu berpikir itu rasional banget ya masyarakatnya. Emang kalau gua makan daging babi langsung mati gitu? Kenapa lu dispesialkan? Emang kalau lu makan daging babi langsung mati? Jadi mereka berpikir seperti itu ya, secara tidak langsung ya dalam hati daripada orang-orang Australia itu terhadap imigran muslim yang ada di sana itu seperti itu. Misalnya nih ya, nih ada orang tamu ke rumah kita ya, ya umat muslim misalnya bertamu. Ya, biasanya kita makan daging babi ya. Kemudian karena mereka datang lalu kita disuruh jangan makan daging babi dulu dong ya. Jangan nggak boleh makan daging babi gitu. Kan kan nggak ini ya, nggak enak banget ya. Kan kita kan sedang memberikan mereka tempat tinggal gitu ya, numpang di rumah kita gitu. Lalu mereka mengatur-ngatur kita kan nggak etis banget ya. Jadi orang-orang Australia juga berpikir seperti itu. Kok kalian tuh dispesialkan sama pemerintah? Kalian tuh kan numpang di sini, nyari suaka ya, nyari nafkah di sini. Kok kalian yang ngatur? Kok kalian minta dispesialkan gitu? Kok kalian minta ada halal dan haramnya? Emang kalau makan daging babi ini langsung mati? Enggak kan? Jadi pemikiran-pemikiran daripada orang Australia seperti itu. Kalau kita makan daging babi ini emang langsung mati? Buktinya tuh orang Jepang nggak mati tuh, orang China itu panjang umur. Justru ya umur daripada lansia yang tertinggi di dunia ini adalah di Jepang loh. Orang Jepang itu sangat suka makan daging babi. Emang umur mereka pendek gitu ya langsung mati gitu.
Jadi orang-orang di negara maju berpikirnya rasional, guys. Ya, mereka nggak menerima kalau misalnya nih ya, mohon maaf ya bagi teman-teman muslim, oh itu di ajaran agama saya itu dilarang, haram dan lain sebagainya. Ya, itu kan urusan lu. Agama itu kan privasi. Mau lu beragama kek, mau nggak kek, mau guling-guling kek, mau salto-salto sambil ibadah kek, ya nggak jadi masalah. Itu urusan lu, ya. Itu urusan privasi lu. Jangan bawa-bawa ke ruang publik. Kita jadi terancam gitu. Jadi orang-orang Australia seperti itu ya. Jadi kalau umat muslim puasa di Australia itu kan nggak ada yang peduli gitu. Sehingga ini semacam tantangan daripada umat muslim yang tinggal di luar negeri. Kalau umat muslim puasa itu nggak ada istilah misalnya, "Oh lagi puasa, mari kita hargai." Nggak ada. Kalau lu puasa, ya puasa aja. Bahkan mereka makan daging babi tuh di samping mereka. Kalau lu mau puasa, puasa aja. Kenapa gue yang jadi repot? Lu yang puasa, gue yang repot. Jadi orang-orang Australia berpikirnya seperti itu guys, rasional banget gitu. Nggak seperti di Konoha ya. Kalau saya perhatikan ya di Konoha itu ya, minoritas itu sebenarnya gara-gara takut aja sebenarnya ya. Bukan menghargai, tapi gara-gara takut aja. Tapi dalam hati mereka mengatakan seperti ini, "Lu yang puasa kok gue yang repot?" Ya kalau lu mau puasa, puasa aja. Masa gue harus ngumpet-ngumpet makan, ya. Masa gue harus tertekan gara-gara dulu puasa. Ya kalau lu nggak tahan godaan, ya udah nggak usah puasa. Gitu sebenarnya, kalau boleh jujur ya. Ya karena saya dulu ya, banyak teman muslim ya waktu kerja di pabrik ya. Walaupun banyak teman saya yang mengaku puasa, tapi air minum di loker habis tuh ya. Ya, 1 galon pagi-pagi tuh ya saya ambil air minum ya, karena saya itu dulu minoritas ya di, tempat kerja saya ya. Saya bawa tuh ya dari, air minum ya dari kantor ya, terus saya bawa ke lapangan ya. Saya kasih di loker. Ya 1 galon tuh ya, nanti sorenya tuh tinggal 1/4 guys. Emang ditumpah-tumpahin airnya? Ya diminum dong ya kan. Jadi munafik tahu sebenarnya ya. Kita tuh puasa padahal, bibirnya berminyak. Nggak semuanya tapi ya, nggak semua warga Konoha seperti itu, tapi ya rata-rata munafik lah ya. Jadi orang Australia juga seperti itu ya. Lu kalau nggak makan daging babi ya jangan bawa-bawa kita dong ya. Kita mau hidup bebas ya, hidup cuma sekali, ngapain harus lu yang ngatur-ngatur kita, kalian kan numpang di sini. Jadi itu pemikiran daripada orang Australia ya. Nah, ditambah kejadian-kejadian ya seperti yang terjadi, baru-baru ini, makin kesal tuh ya orang-orang Australia, kesel banget ya dengan imigran-imigran muslim, sehingga mereka ya menaruh daging babi di pemakaman muslim yang ada di Australia. Itu pola pikir orang-orang Australia. Kemudian apalagi tantangan daripada umat muslim yang tinggal di Australia atau di luar negeri. Selain itu tantangannya itu adalah menyesuaikan diri ya. Jadi kalau boleh jujur ya, sangat susah banget ya umat muslim kalau pergi ke luar negeri. Ada banyak semacam, culture shock lah ya. Kalau misalnya nih ya umat Kristen ya, mohon maaf ya, saya tidak berpihak pada agama tertentu ya. Kalau umat Kristen pergi ke luar negeri, ke Australia misalnya, nggak terlalu banyak culture shock-nya, paling bahasa mungkin ya, kemudian, budaya mungkin. Masalah makanan nggak terlalu banyak ya, culture shock-nya. Karena apa? Karena terbiasa makan babi juga ya kan, orang-orang Kristen ya, orang-orang Buddha ya, kemudian Hindu dan lain sebagainya ya, mereka santuy-santuy aja gitu ya. Cuman agama yang satu itu yang harus dispesialkan gitu, susah banget ya menunjukkan diri. Makanya, ya kalau warga kuno itu pergi ke luar negeri itu agak, susah banget menunjukkan diri ya. Kemudian cara berpakaian juga gitu ya. Umat muslim yang ada di Australia itu kan mereka menuntut menggunakan cadar. Di video sebelumnya saya udah bahas tuh ya. Mereka menggunakan cadar ya, kemudian mereka menggunakan hijab ya, kemudian mereka menggunakan baju mukena terusan sampai ke bawah dan sebagainya. Orang Australia itu berpikir seperti ini guys, itu kan privasi lu. Kalau lu misalnya nih ya di rumah mau lu kayak ninja, kayak mau kayak Power Ranger, kayak nggak jadi masalah. Mau lu tutup kayak ya muka lu sampai sampai ke ujung kaki nggak jadi masalah. Orang Australia berpikir seperti itu. Tapi kalau di ruang publik itu ya, lu harus meninggalkan agama lu. Karena apa? Karena kalau misalnya terjadi pencurian, maka polisi susah mengidentifikasi kalau misalnya nih ya pelakunya itu bercadar. Itu sebenarnya tujuan mereka, bukan karena mereka membenci agama muslim, bukan. Ya,
Kalau saya mengatakan seperti ini kan seolah-olah saya membenci gitu, enggak. Jadi kalau boleh jujur ya, kadang-kadang ya Islamofobia itu muncul karena apa? Karena kelakuan daripada kaum muslimin itu sendiri. Saya akan menampilkan datanya ya. Ini bukan saya ngarang ya. Data mengatakan seperti itu karena kelakuan, karena perilaku ya. Jadi sebelumnya kita mengata-ngatain orang lain itu Islamofobia, kita koreksi dulu diri kita. Apakah diri kita itu sudah bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan? Apakah kita sudah tidak mengganggu yang namanya budaya orang lain gitu ya? Apakah kita itu semacam duri dalam daging gitu ya kan? Jadi kaum muslimin yang ada di Australia itu saya melihatnya seperti duri dalam daging gitu ya. Mengganggu banget ya bagi orang-orang yang ada di sana ya. Tapi ini hanya di luar negeri ya, bukan di Konoha ya, bukan Indonesia, nggak ada urusan dengan orang Indonesia ya, karena orang Indonesia itu anti kritik guys ya. Sedikit saja kita kritik, maka mereka akan kejang-kejang kelanjutan berjamaah. Nggak semuanya tapi rata-rata seperti itu ya. Jadi itu guys ya. Kadang-kadang kita ngata-ngatain orang lain itu Islamofobia. Oh lu Islamofobia. Saya tuh sering dikata-katain Islamofobia. Padahal ya mereka-mereka itu sendiri ya kaum muslim itu ada juga yang fobia terhadap salib gitu ya. Ya kemudian terhadap lambang ambulan mereka fobia gitu ya. Huruf T mereka fobia. Kemudian tiang jemuran mereka fobia gitu. Pokoknya sesuatu hal yang ada lambang T gitu. Padahal kan nggak ada hubungannya gitu. Masa tiang jemuran juga harus diprotes ya kan? Emang tiang jemuran tuh harus lambang X gitu. Ngaco memang ya. Jadi itu guys ya, kadang-kadang kita mengatain orang lain itu Islamofobia, tapi kita juga Kristen fobia gitu. Itu namanya Kristen fobia kan? Ya nggak sih? Di Konoha itu ada pemuka agama yang mengatakan seperti ini dulu ya, ada jin kafir ya. Jadi fobia jin kafir gitu. Walaupun itu tidak dipercaya bagi orang Nasrani ya, tapi kan banyak tuh fobia-fobianya. Kemudian apalagi ya? Sekolah-sekolah gitu, banyak tuh yang fobia, sekolah-sekolah Kristen gitu ya, banyak tuh yang fobia, warga Konoha banyak banget. Kemudian berteman dengan orang Kristen fobia, ya. Kemudian kalung salib fobia, kalau kita pakai kalung salib itu, "Oh kamu kafir ya." Banyak tuh yang fobia, kemudian, pemimpin yang, beragama Kristen fobia, di Konoha banyak tuh ya. Kalau misalnya beragama Kristen, nggak bakal dipilih tuh. Itu namanya fobia. Jadi kadang-kadang kita ngata-ngatain orang lain fobia, Islamofobia, padahal kita sendiri juga fobia gitu. Ya makanya saya tuh malas banget ya beragama. Karena apa? Karena nggak bakal berkesudahan ya. Kita tuh beragama itu jadi oh, tinggi hati gitu ya, diperlakukan spesial gitu ya. Kita menganggap bahwa kita tuh paling spesial ya. Emang kalau mohon maaf ya makan daging babi itu mati gitu? Enggak kan? Panjang umur kok. Tapi kalau saya mengatakan ya, misalnya nih ya, saya mengatakan kalau daging babi itu dimasak berjam-jam, ya pasti mati dong cacing pitanya. Maka mereka akan mengatakan nanti, oh daging babi itu mirip seperti manusia, katanya gitu. Kacau memang ya cara berpikirnya. Sejak kapan daging babi itu mirip seperti daging manusia? Ya. Jadi gini guys ya, sebenarnya ya alasan itu sebenarnya dibuat-buat ya, menurut saya pribadi ya. Tapi saya tidak mengatakan, pernyataan saya yang paling benar ya. Karena gini ya, kalau saya perhatikan itu di Konoha itu ya, kita itu percaya dulu baru koreksi gitu ya. Misalnya nih ya, ada doktrin nih, doktrin mengatakan bahwa babi itu nggak boleh dimakan, itu mengandung, cacing pita, haram dan sebagainya. Itu kan penjelasan ilmiah, tapi kalau kita koreksi, cacing pita itu mati kalau dimasak berjam-jam dagingnya. Nah, ada lagi nanti jawaban baru gitu ya, seperti daging manusia gitu. Padahal kan beda banget ya. DNA manusia dengan babi itu jauh berbeda. Kalau misalnya daging simpanse, iya, ada mirip-miripnya. Tapi daging babi itu nggak terlalu. Ya, nggak terlalu mirip banget ya kalau saya perhatikan ya. Tapi warga Konoha itu kan mereka biasanya didoktrin dulu, percaya dulu, baru koreksi belakangan gitu. Kalau orang Australia atau orang-orang di negara maju itu nggak seperti itu ya. Mereka ngoreksi dulu baru percaya. Jadi kebalik-balik ya. Ya ini dua hal yang berbeda ya. Kalau di Konoha itu ya mereka percaya dulu bahwa babi itu haram, baru alasannya belakangan gitu. Seperti mengandung cacing pita, walaupun itu bisa dibantah. Tapi kalau orang-orang di negara maju itu seperti di Australia, mereka
ngoreksi dulu, dikoreksi, apakah daging babi itu haram? Apakah kalau makan daging babi itu bisa mati gitu? Apakah daging babi itu mirip seperti manusia? Kalau dikoreksi enggak, berarti, aman untuk dikonsumsi. Ya, jadi kebalik-balik ya, kalau saya perhatikan ya. Kemudian ya kalau boleh jujur ya, ini jujur dari hati saya yang paling dalam, sebenarnya nenek moyang kita itu ya, dari dulu kan makan babi ya, iya kan? Homo sapien itu kan makan daging babi kan. Jadi secara tidak langsung walaupun ya kaum muslimin ya, kalaupun tidak makan babi, secara DNA dari dulu itu sudah ada, eee, unsur babinya, kalau boleh jujur. Nenek moyang kita itu ya simpanse ya, bukan simpanse ya, saya tidak mengatakan nenek moyang simpanse ya, tapi ya berkerabat lah ya, simpanse dengan manusia itu berkerabat guys, bukan keturunan langsung ya, nanti saya dikatain, "Oh nabi kami itu nabi kamu itu, Charles Darwin ya?" Saya tidak mengatakan bahwa manusia itu keturunan langsung simpanse, tapi berkerabat ya. Homo sapiens itu makan daging babi guys. Bahkan ya, menurut penelitian ya, di Sulawesi ada tuh penelitian lukisan tertua di dunia, ada di Sulawesi ya, di sebuah goa. Cek nanti data ya. Nah, di goa itu ada gambar babi, guys. Nah, itu artinya bahwa nenek moyang kita zaman dulu 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 banget itu ya, mereka ya makan babi gitu. Kalau boleh jujur ya, cuman kita aja yang, nggak mau tahu gitu ya. Sebenarnya di tubuh manusia itu ada babi kok, nggak jadi masalah, emang langsung mati gitu, langsung tewas gitu, enggak kan. Ya itu kalau saya perhatikan ya. Kemudian alasan selanjutnya misalnya, tantangan selanjutnya kenapa kaum muslimin itu ya sering dibenci ya kalau saya perhatikan di, luar negeri itu ya. Alasan selanjutnya itu karena mohon maaf ya, nggak semuanya tapi ya, mereka kadang-kadang ya kalau saya perhatikan itu tidak sesuai apa yang diucapkan dengan apa yang dijalankan gitu, munafik gitu, ada munafik-munafiknya gitu ya. Kemudian standar ganda gitu ya, itu kalau saya perhatikan ya, standar ganda itu artinya penafsiran-penafsiran mereka itu kalau seiman, maka penafsiran itu akan lebih lembek, tapi yang beda agama dengan mereka, penafsiran itu akan diperkuat gitu, dikerasin gitu. Itu kalau saya perhatikan. Jadi di sini ada semacam standar ganda. Menurut kalian gimana? Apakah Islamofobia itu bersumber daripada kaum muslimin itu sendiri atau bersumber daripada orang lain? Coba tulis di kolom komentar ya. Saya tidak memberikan kesimpulan ya. Silakan simpulkan sendiri. Kalau saya memberikan kesimpulan itu artinya saya berpihak. Disclaimer on ya. Saya tidak memberikan kesimpulan. Silahkan disimpulkan sendiri ya. Menurut kalian gimana? Apakah Islamofobia itu muncul dari orang lain gitu ya, dari pihak ketiga atau dari kelakuan daripada kaum muslimin itu sendiri? Apa alasannya? Apakah ini propaganda gitu? Apakah ini semacam geopolitik daripada barat gitu? Ya, coba tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menonton kami. Saya kaum intelektual, salam rasional.